mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara-saudara, kita persiapkan hati kita, tubuh kita, roh kita untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara-saudara, mari kita angkat pujian Yesus. Yesus, Kau kupuja. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Mari kita katakan, Yesus kami sembah. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja.
ditinggikan, namamu yang disembah. Kami datang Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Kami mau meninggikan nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sembah dan puji Lui tatamu. Sembah dan puji Lui tatamu. Sembah dan puji Lui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita tinggikan namanya. Mari berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dialah Tuhan. Engkau yang beracara. Engkau yang bertata di atas pujian kami ini ya Bapa. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi namamu Yesus. Dialah Engkau yang ditinggikan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, saat ini ya Bapa kami datang Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan kami mau datang. Kami mau memuliakan, meninggikan namamu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang mencurahkan roh-Mu kepada kami. Dan kami mau bersorak-sorai Tuhan, hanya di dalam namamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya kembali silakan untuk berduduk. Haleluya, tetap dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, Yesus, Dia Raja kita, haleluya. Mari tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Ada sukacita dalam Tuhan? Amin. Mari kita terus naikkan pujian kita. Haleluya Yesus. Kita katakan bahwa Yesus kita tak tertandingi. Amin. Amin saudara-saudara. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Yes, kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bertata dalam pujian kami. Haleluya, haleluya Yesus. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes, kita katakan Tuhan Yesus hebat. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Mari kita terus bersorak-sorai. Dialah Tuhan kita yang kita tinggikan, sebab Dia yang tidak tertandingi. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus bersorak-sorak bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yes. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Saya persilahkan untuk kembali. Tetap dalam penyembahan, tetap dalam kasih Tuhan. Saat ini Tuhan,
Kami sudah memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mendengar suara-Mu ya Bapa. Kami telah siapkan hati kami, tanah hati yang subur Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan masuk ke dalam hati kami. Karena kami tahu, kami hidup bukan hanya dari roti Tuhan, tapi kami hidup dari roh, dari firman-Mu ya Bapa. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan dengan firman-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan kepadamu Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Aku datang dan ku bersujud di
kedaulatan-Mu lah kami boleh ada di tempat ini. Karena kedaulatan-Mu lah kami tunduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya urapan-Mu nyata pada pagi hari ini. Bekerjalah dengan dahsyat Tuhan. Bekerjalah dengan luar biasa. Kami rindu lawatan-Mu terjadi Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami rindukan pekerjaan Allah nyata. Bahkan dari gereja ini ada sesuatu yang luar biasa terjadi di tempat ini. Pekerjaan Allah dinyatakan di tempat ini. Bahkan pertobatan terjadi di tempat ini. Engkaulah Tuhan kami dan Raja kami. Percaya sebentar firman Tuhan ditabur, nyatakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kuatkan kami dengan firman-Mu itu, sehingga pekerjaan Allah nyata dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Beri senyum. Sekalipun pakai masker kan kelihatan. Kanan kiri. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik buat kita semua. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sejahtera bagi kita semua, jemaat GBDI Jajak yang ada di ruangan utama ini, di ruang doa, juga di rumah masing-masing, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dia selalu menyertai kita di bulan Desember, bulan Natal. Sukacita untuk kita semua. Puji Tuhan. Pagi ini saya memberi judul firman Tuhan, Berkat Natal di 2020. Bisa berkata amin? Ya, saudara-saudara, saya mau supaya berkat Tuhan di Natal pertama terjadi juga di Natal 2020. Sekalipun kita ada di masa pandemi dengan segala akibat yang membuat banyak orang gelisah, tapi saya percaya bahwa berkat Tuhan Natal pertama juga ada di Natal 2020. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kali kita mengadakan Natal, mestinya bertambah-tambah apa yang Tuhan mau dalam kita. Sebut saja waktu pertama kali kita mengadakan Natal dan waktu itu kita mendengar kisah tentang Simeon, maka Bapak Ibu Saudara, seperti Simeon yang berkata, sekarang Tuhan jadilah seperti yang Engkau mau setelah aku melihat anak itu waktu pertama. Harusnya semakin banyak jemaat GBDI Jajak yang seperti Simeon. Seperti orang Majus yang jauh-jauh tempat cari Tuhan sampai dapat. Demikian juga semakin banyak kita merayakan atau beribadah di Natal, maka semakin banyak jemaat anak-anak Tuhan GBDI Jajak seperti orang-orang Majus yang datang dari jauh cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu ketemu Yesus di GBDI Jajak, menyembah Dia dan melakukan yang terbaik buat Dia. Amin. Harusnya semakin banyak mengingat Natal, semakin banyak, semakin bagus kualitas rohani kita seperti tokoh-tokoh Natal. Dan berkat Natal di 2020, saya membaca dalam Lukas 1 ayat 46 sampai ayat 49. Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, inilah nyanyian Maria, pujian, ucapan syukur, kata-kata yang memuliakan Tuhan di Natal pertama kala itu.
Saudara-saudara, di ayat yang ayat 49 dikatakan ayat 48, sebab Tuhan memperhatikan kerendahan, Tuhan memperhatikan kelemahan, Tuhan memperhatikan kehinaan, Tuhan memperhatikan kemiskinannya, sehingga kini dia bisa berkata, aku kuat. Dia berkata, aku kaya, aku bahagia, sebab seorang anak telah lahir dan kita tahu namanya siapa? Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Jadi Maria bersyukur kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Karena Tuhan berkenan melakukan perbuatan besar, perbuatan dahsyat kepadanya. Saudara-saudara, bagaimana tidak dahsyat, tidak besar seorang perempuan yang belum bersuami atau tanpa perbuatan keinginan laki-laki, lalu dia hamil melahirkan seorang anak. Saya percaya ini cuma perbuatan Tuhan yang besar. Ada campur tangan Allah. Saudara-saudara, ada perbuatan tangannya yang bekerja di dalam hidup Maria. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dia bergembira karena Tuhan itu nyata. Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Dan dia katakan namanya Kudus. Kudus bebas dari salah. Kudus artinya tidak bercampur. Dengan lain kata, saudara-saudara, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat itu tidak pernah salah melakukan perbuatan besar di dalam hidup seorang Maria. Dia memperhatikan kerendahan. Saudara-saudara, tidak selamanya orang boleh, keadaan boleh merendahkan kita. Seperti dia tidak biarkan terus-menerus Maria dalam kerendahan, dalam keadaan kelemahan dan kemiskinan. Ada saat di mana Tuhan melawat dan melakukan perkara yang heran. Saudara-saudara, dengan cara apa Tuhan memperhatikan kerendahan Maria? Tadi dikatakan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang dahsyat kepada Maria. Jadi saudara-saudara, di Natal pertama kala itu, Allah bekerja begitu rupa dalam hidup seorang perempuan yang namanya Maria. Pemazmur sendiri pernah berkata, kejadianku ajaib. Ya, saat dia ada dalam kandungan mama, dia katakan dia menenun semua organ-organ tubuh di tempat yang gelap. Dia beri jantung, paru-paru, ginjal dan semua, sehingga dia berkata kejadianku ajaib sekali. Nah sekarang saudara-saudara, tanpa keinginan dan perbuatan laki-laki, Maria mengandung. Apakah itu bukan sesuatu yang jauh lebih dahsyat? Dia hebat sekali. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang dalam kelemahan, dalam kerendahan karena keadaan hari-hari ini, inilah penghiburannya. Ada berkat Natal 2020, sesuatu yang ajaib dia mau lakukan buat kita semua. Amin. Saudara-saudara, dia tidak berubah, dia ajaib, dia hebat, dia besar. Jangan lari cari pertolongan di luar dia. Jangan cari pertolongan kepada selain Tuhan. Sebab malah mendatangkan kutuk dan bukan berkat. Datang kepada Tuhan yang ajaib, yang bekerja begitu rupa, sehingga seorang
gadis mengandung dan melahirkan anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada berkat lain yang saya mau sampaikan selain perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup Maria. Selain sesuatu yang tidak pernah disangkakan, yang gak masuk akal, yang gak bisa diterima oleh banyak orang, saudara-saudara, tapi menjadi nyata. Selain perbuatan Tuhan yang hebat, yang siapapun gak bisa buat, mau dokter, mau orang-orang pandai dan semua Tuhan bisa kerjakan di Natal pertama dan Natal 2020. Tapi yang kita mau belajar juga adalah ada perbuatan Tuhan yang dahsyat. Bagi Maria, apakah itu? Sekalipun di masa 400 tahun sunyi, Maria dimampukan menjaga kesucian gadisnya. Saudara-saudara, bagi saya ini sesuatu yang ajaib. Jadi antara kitab Maleaki dan Matius, saudara-saudara, ada masa yang disebut 400 tahun sunyi. Allah tidak berfirman, Allah tidak menyatakan diri lewat mimpi dan penglihatan. Allah sepertinya diam selama 400 tahun sunyi itu. Itulah masa yang gelap. Masa di mana orang sepertinya tidak bertuhan. Dan saya bisa mengerti kalau keadaan di mana Tuhan seolah-olah diam, jauh, bahkan tidak ada. Maka hidup umatnya pun liar. Saya percaya saudara-saudara, keadaan waktu itu bukan cuma gelap secara fisik. Hidup mereka tentu dalam keadaan dalam dosa. Sebab Allah tidak pernah berfirman. Allah tidak pernah menyatakan diri sekian tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara, tidak heran imam-imam pun sudah tidak lagi mencari Tuhan. Imam-imam sudah tidak berdoa. Imam-imam saudara-saudara, ahli-ahli Taurat maksud saya, sudah tidak lagi pedulikan hal-hal rohani. Tetapi di masa yang gelap, yang penuh dengan dosa, ada seorang perempuan yang menjaga kesucian kegadisannya. Sampai Tuhan berkenan memakai rahimnya untuk lahirnya Yesus di Natal itu. Saudara-saudara, inilah perbuatan Tuhan yang dahsyat. Di mana di masa-masa sukar, di mana orang hidup semaunya sendiri. Hidup tanpa takut sama Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah menyatakan diri. Maria dijaga kesuciannya. Saya berkata ini perbuatan Tuhan yang ajaib. Bukan hanya sesuatu yang ajaib di mana Tuhan menolong melakukan perkara yang hebat, yang gak masuk akal. Tetapi saudara-saudara, menjaga hidupnya kudus di masa yang gelap. Itulah perbuatan Tuhan yang dahsyat. Saya mau berkata bahwa Maria menjadi anugerah yang indah bagi orang tuanya. Saudara-saudara, saya percaya papa mamanya bangga, bersyukur dan memuliakan Tuhan sebab punya anak. Bukan anak yang merusak, bukan anak yang nakal, bukan anak yang kurang ajar maha bicara, bukan anak yang sukar diberitahu, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Papa mamanya sudah bersyukur sekalipun di masa yang sukar, kegelapan 400 tahun sunyi, Maria bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya berkata ini sesuatu yang dahsyat. Saudara-saudara yang Tuhan kasih,
Dia menjadi anugerah, menjadi kasih karunia buat saudara-saudaranya. Buat Yusuf mendapatkan seorang pendamping yang benar-benar takut Tuhan. Yang tidak banyak didapatkan, sebab hari-hari itu hari di mana disebut 400 tahun sunyi. Saudara-saudara, terlebih bagi dunia, dia menjadi anugerah yang besar sebab melaluinya dunia kenal Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dan saya percaya dia dan diselamatkan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, bukan hanya perbuatan yang luar biasa yang hanya dia saja bisa buat, yang orang lain, pihak lain gak bisa buat. Tetapi waktu Maria mampu menjaga kesuciannya di masa gelap, saya percaya ini perbuatan Tuhan yang dahsyat juga. Saya ingin kita mulai untuk memperhatikan pentingnya perkara rohani. Memandang, menjaga kesucian, hidup takut Tuhan adalah perbuatan ajaib Tuhan untuk seseorang. Bukan hanya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang cuma dia bisa buat terjadi dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan hidup ini. Saya mau supaya kita bisa memandang bahwa perkara rohani ini penting. Saudara-saudara, perbuatan Tuhan yang dahsyat juga dinyatakan bagi Yusuf. Dia menjadi anugerah, menjadi suami yang takut Tuhan, suami yang hidup benar, suami yang hatinya tulus bagi istrinya nanti, namanya Maria. Bagi Yusuf dan Maria, bagi pasangan suami istri kelak ini, saudara-saudara, sekalipun di masa yang gelap, Tuhan bekerja dalam mereka sekalipun sepertinya dia diam. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, bahkan bagi papa mama masing-masing mereka, saudara-saudara, papa mama masing-masing mereka adalah anugerah Tuhan yang indah bagi Yusuf, bagi Maria. Sebab orang-orang tua ini tidak pernah bosan, saudara-saudara, untuk berkata kepada anak-anak di kesempatan yang berbeda tentunya, Yusuf, takutlah sama Tuhan. Sekalipun mungkin teman-temanmu hidup tidak benar di masa yang gelap 400 tahun yang sunyi ini. Papa Mama Maria pun selalu berkata, Maria, jaga kesucianmu. Takut Tuhan, memang ini masa yang gelap. Memang hidup manusia dalam dosa, tapi ada Tuhan yang sementara bekerja. Jaga kekudusan. Saudara-saudara, orang tua seperti ini menjadi anugerah yang indah. Di Natal pertama, dan ini perbuatan Tuhan yang dahsyat kala itu. Hal yang sama biar terjadi di Natal 2020 Gereja Pantai Kosta di Indonesia jajak. Bukan cuma melihat perbuatan tangannya yang ajaib, memberkati, menolong, menyembuhkan, tapi mengerjakan sesuatu yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, papa mama masing-masing mereka saling menguatkan satu sama lain. Ma, jaga pernikahan kita. Pah, tolong setia. Jadi saudara-saudara, di masa yang gelap penuh tantangan, mereka saling menjaga. Sampai kemudian Maria, Yusuf, anak-anak masing-masing mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saya mau berkata, di Natal pertama itu ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Memang seorang anak Yesus lahir dalam rahim perawan Maria.
Saudara-saudara, dan olehnya kita beroleh selamat. Tapi selain itu, perbuatan Tuhan yang ajaib, yang mendahului kehadiran Yesus adalah Maria, Yusuf, keluarga mereka, keluarga orang tua mereka hidup dalam berkat Tuhan. Mereka takut Tuhan. Mereka hidup jaga begitu rupa sekalipun di masa yang gelap. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, apakah rahasianya? Saya percaya Tuhan bekerja. Tapi juga dari Maria mau dipakai Tuhan. Mau Tuhan bekerja. Dalam hidup Yusuf, Yusuf pun mau Tuhan bekerja dan memakainya. Papa mama masing-masing mereka bukan cuma berharap Tuhan lakukan perkara besar. Tapi ada kerjasama dari orang-orang tua, dari masing-masing mereka untuk hidup berkenan. Membawa anak-anak itu takut Tuhan sekalipun di masa gelap. Itulah sebabnya rahasia mereka mengalami keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan di masa gelap adalah, mari baca Matius 2, mungkin ayat 4. Ayat itu berkata, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara-saudara, Herodes menjadi terkejut karena kedatangan tamu orang-orang Majus. Mereka bertanya, di manakah raja, di manakah Mesias yang dilahirkan itu? Saudara-saudara, Herodes langsung panggil ahli-ahli Taurat. Panggil mereka lalu ditanya, selidiki apakah benar ada raja akan lahir? Saudara-saudara, dan heran semua nabi mulai selidik, mulai buka kitab-kitab. Dan benar didapat di dalam kitab Nabi Mika. Lalu dia berkata, benar ada raja lahir di Bethlehem Yehuda. Saudara-saudara, jadi rahasianya adalah Maria memelihara firman Tuhan, yaitu kitab para nabi. Yusuf mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib sehingga dia dimampukan hidup berkenan, masih bisa tulus, masih bisa jaga kebenaran, kesucian di masa gelap. Karena dia pelihara firman Tuhan, kitab para nabi. Orang-orang tua dari masing-masing mereka tidak aneh-aneh. Bawa anak-anak terus takut Tuhan, terus dekat sama Tuhan, terus jaga kesucian. Karena mereka memelihara firman, kitab para nabi. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dengan lain kata, kita mesti pelihara firman Tuhan. Pelihara firman Tuhan, apa yang pernah kita dengar. Saudara-saudara, pelihara, jaga. Itu yang akan menolong kita. Kalau Tuhan tidak berfirman, tidak menyatakan diri lagi secara langsung. Tapi bukan berarti waktu itu tidak ada kitab para nabi. Buktinya imam-imam dan ahli Taurat buka kitab para nabi dan langsung tahu. Jadi keluarga besar Maria Yusuf punya kitab para nabi. Mereka punya firman Tuhan. Mereka memelihara firman Tuhan begitu rupa. Sehingga mereka mengalami Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Banyak. Tapi beberapa saja mulai dari Mika 5 ayat 1.
Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Saudara-saudara, dia bilang, orang tua bilang kepada anak-anak, Raja itu, Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Kepada Yusuf, papa mama bilang, lahir di Bethlehem, di tempat kita. Dari kaum Yehuda, kita dari kaum Yehuda. Papa mau, kamu orangnya. Papa mau, kamulah yang dipakai oleh Tuhan. Papa mau supaya Tuhan berkenan memakaimu Yusuf. Saudara-saudara, papa mama mereka pegang firman. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Papa Maria berkata kepada anak perempuannya, Maria, ada seorang perempuan muda, terjemahan asli berkata ada seorang perempuan yang virgin, yang murni, yang tidak pernah melakukan seperti layaknya laki-laki dan perempuan. Di mana dia akan mengandung seorang anak. Dia akan mengandung menjadi Raja Damai. Dialah Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Papa mama mau, kamulah perempuan itu. Jaga ya kesucianmu. Jaga jangan macam-macam. Jaga jangan main-main yang tidak benar. Jangan permalukan nama papa mama. Jangan permalukan nama Tuhan dan seterusnya. Saudara-saudara, mereka punya firman. Mereka pelihara firman. Dan tidak heran kalau kemudian merekalah yang mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Papa mama ini telah menjadi anugerah yang indah bagi anak-anak. Anak-anak ini yang namanya Maria dan Yusuf menjadi anugerah yang indah bagi orang tua. Ayat mana lagi? Coba lihat Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan suami istri itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir, kemudian masuk 400 tahun yang sunyi itu. Saudara-saudara, dan saya bersyukur untuk kakek nenek dari papa mama Yusuf dan seterusnya yang pegang Maleakhi 2 ayat 15 ini secara turun-menurun disampaikan. Jaga, biar kalian menikah dan melahirkan keturunan ilahi. Jaga perkawinan kalian supaya lahir anak-anak yang takut Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang berkenan sama Tuhan, yang menjadi berkat, yang dipakai Tuhan. Dan saudara-saudara, mereka pelihara. Mereka tidak mau meninggalkan firman-Nya. Dengan lain kata saudara-saudara, mereka jaga status yang Tuhan beri sebagai keturunan ilahi. Papa mama Yusuf jaga status mereka sebagai keturunan ilahi dari papa mama mereka sebelumnya. Yusuf dan Maria pun saudara-saudara jaga status mereka di dalam Tuhan. Saya keturunan ilahi. Yusuf pun berkata, saya keturunan ilahi. Dan saya mau berkata, inilah berkat Natal. Berkat Natal. Pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya dimampukan menjadi seperti yang Tuhan mau. Sebagai keturunan ilahikah? Sebagai anak Tuhankah? Dan kita hidup sebagai anak Tuhan.
Sebagai kekasihnya Tuhan, kita hidup layaknya kekasih Tuhan. Kita pelihara terus sebagai anak, saya hormat sama Tuhan. Saya takut sama Tuhan, saya melayani sama Tuhan. Berarti dia tidak meninggalkan statusnya, kodrat ilahi dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, berkat Natal bukan hanya secara materi. Itu ada. Sebab Maria dan Yusuf kebutuhannya dicukupi dengan datangnya orang-orang Majus yang Tuhan kirim nggak tahu dari mana, membawa emas, perak, emas, kemenyan dan mur yang tentu kemudian mereka jual untuk ongkos perjalanan. Tuhan menyediakan semua yang diperlukan kita dengan cara yang ajaib. Tapi mari memandang yang lain. Bahwa perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di Natal itu. Pada saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya masing-masing menjadi anugerah yang indah bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan namanya. Amin. Dan saya berkata adalah anugerah Tuhan yang indah. Bapak, Ibu, Saudara menjadi jemaat di tempat ini. Amin. Saya bersyukur untuk manisnya Bapak, Ibu, Saudara menjadi domba-domba dan ini anugerah. Berkat Natal di mana cuma Tuhan yang mengerjakannya. Kami tidak mampu. Tuhan yang mengerjakannya dan itu ajaib sekali. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang penuh pengabdian dan cinta Tuhan. Mustahil kalau bukan Tuhan. Dan mereka menjadi anugerah yang indah. Bapak, Ibu, Saudara, biar di Natal 2020 kita mau jadi anugerah yang indah bagi yang lain. Jangan tinggalkan kodrat ilahi. Sebagai apa saja, sebut sebagai anak Tuhan. Jadilah anak Tuhan dalam perkataan, perbuatan, dan seluruh hidup. Dalam berbisnis, dalam berumah tangga. Kalau kita domba Tuhan, jangan tinggalkan kodrat ilahi sebagai domba yang dengar-dengaran. Ya, saudara-saudara, yang menurut dan lain sebagainya. Tapi saya ingat satu keadaan dari kitab Hakim-Hakim 9, kisah tentang nubuat dari Yotam. Mari kita melihat dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Saudara-saudara, ada tawaran. Ini pakai gaya bahasa personifikasi. Ada tawaran untuk menjadi raja. Ini tawaran yang menggiurkan. Datang kepada pohon zaitun. Jadilah raja atas kami. Saudara-saudara, tapi saya senang dengan jawaban pohon zaitun yang tidak mau meninggalkan kodrat ilahinya. Sebagai pohon zaitun. Saudara-saudara, dia berkata, masakan aku harus meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Dia nggak mau tinggalkan statusnya sebagai pohon zaitun yang menghasilkan minyak. Dia nggak mau tinggalkan kodrat ilahinya sebagai pohon zaitun yang mengeluarkan minyak. Mari kita belajar dari pohon zaitun. Jangan tinggalkan kehidupan yang menghormati Allah dan manusia.
Jadilah jemaat pohon zaitun. Jemaat yang hormat sama Tuhan. Jemaat yang takut Tuhan. Hamba Tuhan yang hormat sama Tuhan. Hormat dan takut sama Tuhan. Dia tidak mau tinggalkan kodratnya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada tawaran yang indah, jadi raja, dia berkata tidak. Aku harus seperti yang sudah Tuhan mau, keluarkan minyak. Saya rindu jemaat GPDI Jajak seperti pohon zaitun yang terus mengeluarkan minyak, artinya terus hormat sama Tuhan. Terus takut sama Tuhan. Terus hormat kepada manusia, dalam hal ini orang tua. Dan seterusnya. Yang kedua, lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Gak mau. Tidak mau. Kodrat ilahiku adalah keluarkan manisan. Sesuatu yang manis. Buah-buah yang baik. Saya tidak tahu berapa lama tahun pohon ini ditanam. Tapi kodratnya adalah tidak bisa tidak. Bukan buah yang beracun. Bukan buah yang busuk. Bukan buah yang asam. Kodrat ilahiku sebagai pohon ara adalah buah yang manis. Buah-buah yang baik. Perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dan itulah jemaat GPDI Jajak. Amin. Mari kita melihat berikutnya di ayat 12 dan 13. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Gak mau. Kodrat ilahiku sebagai pohon anggur adalah menyukakan hati Tuhan. Menyukakan, bukan menduka citakan. Oh saudara-saudara, mari kita berhati-hati dengan perkataan kita, sadar tidak sadar. Karena itu sebelum berkata pikir baik-baik. Apakah perkataan ini menyakiti hati Tuhan atau menyenangkan Dia? Perbuatan kita biarlah menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun ada tawaran manis untuk meninggalkan kodrat ilahi sebagai anak Tuhan, sebagai domba Tuhan, sebagai kekasih Tuhan. Pagi ini kita belajar sebagai pohon zaitun, sebagai pohon ara, sebagai pohon anggur. Tidak mau. Maria Yusuf, papa mama masing-masing mereka tidak mau tinggalkan kodrat ilahi. Status mereka sebagai keturunan ilahi. Dan saya mau berkata, kalau Bapak Ibu Saudara dengan suami dan istri anak-anak yang beribadah kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup berbuah-buah manis dan baik, itu perbuatan tangan Tuhan ajaib buat tiap-tiap keluarga di tempat ini. Amin. Sebab dengan kuat kita gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Karena itu tidak perlu disinggung-singgung, gak perlu disindir-sindir soal seseorang hendak bisa berbuat baik. Tidak perlu. Cuma tangan Tuhan yang ajaib, yang memimpin seseorang, yang memimpin anak-anak Tuhan, yang memimpin jemaat GPD Jajak. Terus pelihara kodrat ilahinya. Sebagai anak Tuhankah? Sebagai domba-domba Tuhankah? Sebagai tubuhnya kah? Sebagai pohon anggur, pohon ara,
ataupun pohon zaitun. Dan saya percaya inilah berkat Natal, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, memberkati, menolong Maria Yusuf, sehingga Yesus dinyatakan untuk banyak orang. Tapi dimulai dulu mereka sudah mengalami perbuatan Tuhan yang heran. Menjadi anugerah bagi suami, bagi istri, anugerah pemberian yang baik dari Tuhan. Itu pun perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan saya berdoa, kiranya perbuatan Tuhan yang dahsyat juga berlaku bagi jemaat GBDI Cacak. Sehingga masing-masing kita menjadi anugerah bagi yang lain. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Biar Natal 2020 muncul minyak yang menghormati Tuhan. Mengalir minyak yang menghormati sesama. Keluarkan buah yang manis dan baik. Yang menyukakan hati Tuhan. Saya jemput semua kita berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku. Jangan tinggalkan kodrat ilahi. Dan itu cuma Tuhan yang bisa menolong kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
anak-anak orang-orang tua kita. Jadi anugerah yang indah bagi gereja Pantekosta di Indonesia Jajah, bagi pekerjaannya, terlebih bagi Tuhan. Dengan kuat kita nggak mungkin bisa, dengan kuat Maria nggak mungkin bisa. Tapi terima kasih untuk orang-orang tua yang mengajar anak-anak pelihara firman, sekalipun di masa sukar, sehingga Yesus dinyatakan, kemuliaannya, Alfa dan Omega itu nyata. Perbuatan yang heran itu nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya senang Bapak Ibu sudah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam pekerjaan. Waktu sakit disembuhkan. Saya senang berkat-berkat Tuhan yang heran di masa pandemi ini. Tapi saya pun akan lebih senang kalau semua kita mengalami Tuhan yang ajaib, menjadi anugerah yang indah bagi yang lain. Itulah Natal, itulah berkat Natal 2020. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari di masa sukar ini jangan tinggalkan kodrat ilahi. Terus hormat sama Tuhan seperti pohon zaitun. Terus hormat sama orang tua seperti pohon zaitun. Terus keluarkan buah yang manis dan baik seperti pohon ara. Terus dan tidak berhenti menyukakan Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya setelah itu Yesus nyata. Yesus muncul. Yesus jadi kenyataan dalam kita. Haleluya. 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 Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya.
mau jamah. Yesus akan lahir, Yesus akan nyata, Dia akan jadi kenyataan. Waktu Dia bekerja lebih dulu dalam kita. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkau memperhatikan kelemahan, Engkau memperhatikan kehinaan kami Tuhan. Engkau memperhatikan ketidakberdayaan kami. Kuat karena Engkau. Glory, haleluya. Siapa mau lihat Yesus, angkat tangan, telah kulihat kebaikannya. Nyanyi dengan percaya tanpa teks. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yang tak berhabis. Siapkan wadahnya, siapkan rahimnya dulu. Kita akan melihat Dia nyata, kita akan melihat Dia sungguh ada. Terus telah kulihat, ya, angkat tangan dengan tulus. Dia menjamah tiap-tiap ritme. Tuhan, lihat tangan-tangan yang berkata, jamah. Telah kulihat Ibu Gembala akan berdoa. Haleluya. Kebaikannya yang tak berhabis. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau ajar kami sidang jemaat Tuhan untuk memelihara Terima kasih firman-Mu. Tuhan. Dan kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis. Yang Kau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap mengasihi Engkau. Kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Walaupun di dalam menghadapi kesukaran, walaupun di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, tetap kami boleh merasakan keajaiban-Mu. Kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap mengasihi Engkau. Kami boleh tetap setia ke dalam hidup kami, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Supaya kami tetap kuat iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ajar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan firman dan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga berkat Tuhan yang Kau janjikan boleh menjadi bahagian kami. Baik berkat jasmani, berkat rohani, terlebih berkat keselamatan jiwa kami. Kami boleh tetap pelihara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pagi hari ini. Seberapa banyak kami yang sudah hadir,
yang sudah mendengar firman-Mu, Roh Kudus yang akan meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami sanggup Terima untuk kasih, melakukan Tuhan. firman dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam kasih. nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan berluas daerahku. Dan ingatnya, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga Terima kasih Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, mengenal tiap-tiap pribadi dan tahu setiap seruan doa kami. Kiranya Engkau memberkati sidang ini berlimpah-limpah, memperluas wilayah pantainya, melindungi kami dari segala sakit, penyakit, mara, bahaya, kuasa gelap di dalam nama Yesus. Sehingga kami aman dalam perlindungannya Tuhan. Besertalah kami hari lepas hari Tuhan. Dan tolonglah kami sebab kami perlu Engkau. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.